Begitu hebatnya Siti Khadijah. Awal mula nikah dengan Rasulullah miliarder, kaya raya. Tapi meninggal dalam keadaan miskin total. Awal mula nikah kaya raya, miliarder, meninggal miskin total, gak punya apa-apa. Artinya apa? Jadi seorang muslim, jadi seorang muslimah itu jangan numpang hidup tetapi harus memberikan hidup kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب التي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاه سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ja'far, para pengurus lainnya, Pak Haji Hasbullah dan lainnya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta hidayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menggugurkan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kata Rasulullah, man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal layla kullahu. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, pahalanya sama dengan salat sunnah semalaman. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat, tetangga, orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman yang sudah wafat mendahulu kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya. Yang sedang sakit semoga cepat Allah sembuhkan, yang sedang ditimpa musibah semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran, yang sedang diberikan kesulitan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, yang sedang dililit hutang semoga Allah bayar hutang-hutangnya, yang punya hajat dan keinginan semoga Allah kabulkan hajat dan keinginannya, yang sedang mencari hidayah Allah semoga Allah pertemukan dengan hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini kita ini harus punya target. Harus punya prinsip. Dalam hidup kalau kita tidak punya prinsip, tidak punya target, maka akan diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Sebuah perusahaan, sebuah lembaga pasti punya target. Tahun ini apa yang harus dicapai, tahun depan apa yang harus kita raih. Begitu juga hidup. Hidup kalau tidak punya prinsip, tidak punya target, biasa-biasa aja. Enggak ada yang kita capai. Berjalan di tempat. Salam. Sampai mana lagi? Hidup kalau gak ada prinsip, gak ada target, berjalan di tempat, Pak. Begitu juga kuliah, belajar, dan lain sebagainya. Makanya Luqmanul Hakim memberikan gambaran. Ketika Luqmanul Hakim sama anaknya nuntun keledai lewat di kerumunan orang banyak. Apa kata orang? Itu anak sama bapaknya sama-sama gobloknya. Kenapa? Ada keledai kok gak dinaikin, malah dituntun berdua. Luqman bilang sama anaknya, nak dengar omongan orang, dengar Pak, salah gak kita? Salah. Terus gimana Pak? Sekarang gini dah, bapak yang naik keledai, kamu yang nuntun. Lewat di kerumunan orang banyak. Apa kata orang? Itu bapak gak tahu diri. Enak-enakan naik di atas keledai, anaknya disuruh nuntun. Dasar tuh bapak.
Apa kata Luqman? Dengar nak omongan orang, dengar. Salah enggak? Salah juga. Sekarang gantian. Kamu yang naik keledai, bapak yang nuntun. Lewat di kerumunan orang banyak. Apa kata orang? Itu anak kurang ajar banget. Durhaka. Enak-enakan naik di atas keledai, bapaknya suruh nuntun. Dengar omongan orang nak, dengar. Salah enggak? Salah lagi pak. Terus gimana pak? Udah kita naikin berdua nih keledai. Dinaikin berdua, lewat di kerumunan orang banyak, apa kata orang? Itu bapak sama anaknya sama-samanya nggak punya peri kebinatangan. Keledai kecil kayak gitu dinaikin berdua. Dengar nak omongan orang? Dengar. Salah nggak? Salah lagi pak. Gimana nggak salah? Yuk gini dah, terakhir. Kita gotong berdua nih keledai. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Amat aja gak bodoh. Gambaran hidup kalau tidak punya prinsip. Kita akan diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Makanya ketika ada orang ahli kitab ingin masuk Islam. Lalu ahli kitab itu menghadap Rasulullah. Ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, silakan. Tapi saya ingin dibayar. Masuk Islam ingin dibayar. Sekian dinar, sekian dirham. Apa jawab Rasulullah? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Orang beragama itu bukan gara-gara dibayar. Orang beragama bukan gara-gara dibayar. Tapi berangkat dari keikhlasan. Pulanglah ahli kitab tadi. Gak jadi masuk Islam. Kenapa? Nabi gak mau bayar. Nabi gak mau bayar. Dialog antara Rasulullah dengan ahli kitab tadi didengar oleh istrinya di kamar. Siti Khadijah. Apa di dalam batin Siti Khadijah? Memang benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Orang beragama bukan gara-gara dibayar. Tetapi harus berangkat dari keikhlasan. Makanya surat Tauhid disebut juga dengan surat Al-Ikhlas. Surat Tauhid disebut juga dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa maksudnya? Ketauhidan berbasis keikhlasan. Ketauhidan berbasis keikhlasan. Mau ke masjid masih mencari dunia. Mau taklim masih mikirin ada sembakonya enggak ntar. Biasanya Pak, kalau pengajian, taklim ada sembakonya itu banyak jamaahnya. Betul Pak? Pak, woi, tak kirain merem. Mau dakwah masih pasang tarif sekian juta. Banyak enggak? Banyak Pak. Makanya Islam ini hancur sendiri dari umatnya. Saya punya teman undang ustadz terkenal, sekian juta. Nggak saya sebutkan, menjaga kode etik. Setelah acara mulai, ustadznya kok belum datang, ditelepon. Ustadz sudah sampai mana? Saya masih di rumah. Loh, acara udah mulai, kenapa belum datang? Mana bukti transfernya? Makanya ketika saya kemarin diundang ke Tegal, Brebes, ditanya kayak gitu Pak. Pak, jangan menggoda iman saya.
Akhirnya dia datang ke rumah dari Brebes jauh-jauh, nanyain gitu doang. Doain kalau saya sehat, saya datang. Kalau masalah gitu pikirin diri aja dah. Naik tolnya berapa, mobilnya berapa, bawa sopir berapa, udah gitu aja. Target ini Pak. Makanya ketika mau dakwah masih pasang tarif, mohon maaf, belum ada ketauhidan di dalam dirinya. Makanya apa kata Siti Khadijah? Suamiku Rasulullah tidak mau bayar. Mungkin Rasulullah enggak punya duit. Kata siapa? Siti Khadijah. Dikejar itu Pak, ahli kitab sama Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Mas, sini mas. Kebetulan dari Semarang. Anda pengen masuk Islam? Ya, tapi saya pengen dibayar. Sekian dinar, sekian dirham. Dibayar Pak sama Siti Khadijah, saya bayar masuk Islam. Begitu hebatnya Siti Khadijah. Awal mula nikah dengan Rasulullah miliarder, kaya raya. Tapi meninggal dalam keadaan miskin total. Awal mula nikah kaya raya, miliarder, meninggal miskin total, gak punya apa-apa. Artinya apa? Jadi seorang muslim, jadi seorang muslimah itu jangan numpang hidup, tetapi harus memberikan hidup kepada Islam. Paham Pak ya? Jangan numpang hidup jadi seorang muslim, tapi harus memberikan hidup kepada Islam. Memberikan hidup kepada Islam bagaimana? Adakan kajian, cari dana sendiri. Bahkan ia berani nombokin, berani bayar sendiri. Itu namanya apa? Memberikan hidup kepada Islam. Itulah yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Ia punya target, uangnya, hartanya ia habiskan untuk dakwanya Rasulullah. Kenapa? Ia tahu targetnya. Kalau sudah kayak gitu, surga selama-lamanya. Maka dari itu, ketika Allah utus malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ada salam dari Allah untuk istrimu Khadijah. Satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kalau salam dari presiden itu biasa. Salam dari Raja Salman biasa. Ini salam dari siapa? Malikul Mulk, rajanya raja. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi hidup harus punya target. Hidup punya prinsip. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi Islam yang sempurna? Ilmunya dulu ditambah. Kajian, datang ke taklim. Ini kan dalam rangka memperbaiki agama kita. Yang enggak tahu jadi tahu. Yang enggak faham jadi faham. Dan ini menghindarkan kita tidak dikit-dikit menyalahkan orang. Sekarang kan lagi banyak, ya banyak gerakan dikit-dikit membid'ahkan, menyalahkan orang. Nah, caranya supaya agama ini lebih sempurna, ilmunya ditambah dulu. Kita harus jadi muslim yang benar dulu. Akhlaknya kita harus berubah. Karena apa? Berislam itu jangan menurut kata saya, tetapi menurut kata Allah dan Rasulnya. Salah betul itu bukan karena kata saya, tapi menurut kata Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Islam itu apa? Aslama yuslimu, yang diartikan pasrah, tunduk, patuh, menyerahkan diri. Itu Islam.
Berarti orang yang mengaku Islam berarti ia pasrah, tunduk, patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Kalau diartikan secara mendalam, Islam itu apa? Sikap perdamaian dengan Allah. Tidak punya masalah dengan Allah. Inilah nanti yang disebut dalam Al-Quran, radhiyatam mardhiyah. Kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, Allah pun juga tidak punya masalah dengan kita. Masuklah kategori ayat, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Dan masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi hidup harus punya target. Inilah yang dilakukan oleh istri Nabi Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Ya target pengen masuk surga, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi dalam berdakwah. Bahkan orang pengen masuk Islam, pengen dibayar pun dibayar. Oleh karena itu ada satu hadis khusus dikeluarkan oleh Nabi kepada Khadijah. Apa itu? Liyahdiyani ahadukum khairum minad dunya wa ma fiha. Liyahdiyani ahadukum, kalian jadi wasilah dapat hidayah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi target dalam hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dingin sekali nih. Ya, anginnya ke sini ya. Sekarang kita ini sudah berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Tepatnya tanggal 20 Dzulhijjah. 10 lagi masuk tahun baru Islam. 1445. Pergantian tahun kita harus punya target juga. Amal apa yang kita lakukan tahun ini? Target apa yang harus kita capai tahun depan? Ketika di dalam hidup ini kita membawa amal sebanyak-banyaknya, amal soleh, amal kebaikan sebanyak-banyaknya, ia akan bahagia. Ketika dalam hidup ini yang kita bawa sedang-sedang aja, dia orang yang merugi. Ketika ia dalam hidup ini nggak bawa apa-apa, kalau bahasa Betawi bilang dia kebelangsak. Tahu kebelangsak, Pak? Jadi harus punya target juga. Kita tahu di dalam bulan menurut Allah ada 12. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dihormati, disucikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk, Al-Muharram dan bulan Rajab. Nah, di sini kita harus tahu cara mencapai target. Karena apa? Ketika kita melakukan amal-amal saleh di dalam 4 bulan yang Allah muliakan ini beda dengan di luar bulan yang bukan Allah muliakan. Ketika kita melakukan amal saleh di bulan yang Allah muliakan ini, nilainya beda. Dan akan lebih cepat mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kayak gini kita lakukan di bulan Dzulhijjah berbeda di luar yang 4 bulan yang bukan Allah muliakan. Maka dari itu di dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Hitungan bulan menurut Allah ada 12. Satu, apa Pak? Muharram. Muharram apa? Al-Muharram. Saya kasih rumus. Kalau ada waktu dinisbatkan sebuah nama, rumusnya di dalam bahasa Arab harus dikasih depannya alif lam. Harus dikasih nama alif lam. Muharram, sesuatu yang diharamkan. Mencuri muharram, menipu muharram, berbohong muharram, berdusta muharram, hukumnya haram. Prosesnya disebut dengan tahrim. Muharram kalau dinisbatkan sebuah nama, kasih alif lam. Al-Muharram, bulan Muharram. Makanya di Al-Quran ada kata wahid, ada kata ahad. Wahid, ahad itu berbeda. Kalau wahid itu satu, mungkin ada yang kedua, mungkin ada yang ketiga. Tapi kalau ahad, satu-satunya, tidak ada dua-duanya. Makanya ayatnya berbunyi Qul huwallahu ahad. Bukan Qul huwallahu wahid. Kalau Qul huwallahu wahid, katakan Tuhan itu satu. Tapi bisa ada yang kedua. Tapi kalau Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, tidak ada dua-duanya. Ahad. Kalau dinisbatkan sebuah nama, tambah alif lam. Al-ahadu. Artinya hari Ahad. Jelas Pak? Pak? Woi. Al-Muharram. 2. Safar. 3. Rabiul. Terus Jumadil awal. Jumadil awal apa Jumadil ula? Udah mulai ragu dah. Jumadil awal apa Jumadil ula? Ula. Dua-duanya salah. Yang tepat Jumadal ula. Jumada, orang sering Jumadil. Kenapa Jumada? Kalau Jumada itu musim kering. Suasananya kering. Kalau Jumadi bukan situasinya yang kering, tapi orangnya yang kering. Bapak, ibu punya teman, jamaah, tetangga nggak pernah senyum, manyun aja. Panggil Jumadi. Ya, kan orangnya yang kering. Tapi kalau Jumada, apa? Musimnya yang kering. Jumadal ula, Jumadal thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Anak-anak kita, Pak, kalau menghitung Januari sampai Desember, bangun tidur aja hafal. Betul? Bangun tidur aja hafal. Tapi kalau sudah menghitung Al-Muharram sampai Dzul Hijjah, jangankan anaknya. Ya, bapaknya juga gak hafal. Ya harus hafal dong, kita umat Islam, tahun baru Islam jadi gak hafal. Kenapa diawali dengan Al-Muharram? Al-Muharram kalender Hijriyah. Ini diawali dari apa? Hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa itu hijrah? Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, hijrah itu apa? Pindah dari suatu medan yang sempit menuju medan yang lebih lapang, tapi di sana memberikan harapan.
Makanya Rasulullah Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Kenapa? Di Madinah Rasulullah memberikan harapan. Hijrah secara fisik sudah gak ada, Pak. Tetapi hijrah yang benar itu apa? Hijrah dalam kehidupan. Inilah yang unlimited. Tidak ada batasnya. Man hajara manahallahu anhu. Pindah meninggalkan yang buruk ke baik. Yang malas rajin. Hijrah dalam kehidupan. Kita hidup di dunia ini hijrah. Ini hijrah ke alam ketiga. Di dunia ini macam-macam orang hijrahnya. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang 10 hari meninggal. Ada yang umur 40 tahun meninggal. Kalau kita ngikutin Nabi berapa, Pak? 63. Tuh standar patokan. Nabi sendiri bilang umur umatku itu baina sittin wa sab'in. 60-70-an. 60-70-an. Kalau kita benar-benar ittiba ngikutin Nabi, hijrah kita di Madinah ini, hijrah di dunia ini apa? 63. Makanya yang pagi ini ada yang umurnya 50. Ada? Saya 50, Pak. Berarti sisa hidup tinggal 13 tahun. Siap-siap. Atau yang pagi ini Bapak, Ibu ada yang umurnya 60 tahun. Ada? Sisa berapa? 3 tahun. Siap-siap. Atau pagi ini ada yang umurnya 62 tahun lebih 11 bulan. Sisa berapa? Siap-siap. Dari sekarang makan sate yang banyak. Tapi biasanya yang meninggal dulu, biasanya nih, menurut teori, yang duduknya nyender. Maaf Pak, canda doang. Jadi kita ini hijrah. Karena apa? Sebelum di dunia kita berada di alam apa? Rahim ibu. Sebelum di rahim ibu, kita di alam mana? Alam ruh. Alam ruh ini adalah setat awal kehidupan kita. Ruh, ruhani, jamaknya arwah. Makanya ada istilah doa arwah. Kenapa? Yang didoain ruhnya banyak. Ada ruh Bapak Ibu, ada ruh saya. Makanya disebut arwah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id ahada rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi semua ruh nanti akan diambil perjanjian oleh Allah. Ruh saya, ruh bapak, ruh ibu. Semua diambil perjanjian oleh Allah. Wa ashhada. Kenapa wa ashhada? Kok bukan ashadu? Kalau ashadu yang ngambil perjanjian diri kita sendiri. Makanya kalau syahadat, ashhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tapi kalau asyhada, Allah yang mengambil perjanjian. Nih pentingnya kita baca Quran tuh harus benar, Pak. Tahsin itu penting. Karena apa? Da, du, itu beda arti. Tahsin, di sini ada tahsin ya. Nah ini, malam minggu. Tahsin itu luar biasa, Pak. Makanya tahsinul Quran, membaguskan baca Al-Quran tidak bisa lepas dari 5. Apa itu? Makharijul huruf, sifatul huruf,
ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtidai. Paham Pak ya? Paham enggak? Paham aja udah selesai urusan. Biar lancar dah. Yang pertama makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ini penting. Di dalam ilmu tajwid ada namanya huruf halq, kerongkongan. Jumlahnya 6. Ha, kho, ha. Ha, kho, ha. Ini jangan dicampur aduk. Kalau campur aduk artinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Him, hak pedas. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ada pemuda baru hijrah. Pengen fasih-fasihin baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya beda. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha lembut suaranya. Tuh, beda. Uhilla, pakai hak pedas. Artinya apa? Dihalalkan. Diturunkan ke bawah. Uhilla, disembelih. Tuh kemarin disembelih itu. Apa disembelih? Hewan kurban. An-Nahl, pakai hak pedas. Artinya apa? Lebah. Dalam Al-Quran ada surat An-Nahl. Dikasih titik. An-Nahl. Jadi apa? Pohon kurma. Makharijul penting. Makanya ketika belajar tahsin harus talaki bermusafahah. Hadap-hadapan dengan guru. Pandang betul itu mulut guru ketika mengajarkan tentang makharijul huruf. Pak Ustadz sekarang zaman canggih. Gak usah pakai panggil guru. Buka laptop, pencet Google, tulis makharijul huruf. Keluar semua Pak. Pek, 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 pek. Pilih yang mana. Pencet huruf kho. Kho bunyi itu kita ikutin kho. Pencet huruf so. Kita ngikutin so. Da. Kira-kira kita ngikutin salah. Laptopnya protes gak? Laptopnya protes gak? Diem aja itu laptop. Makanya belajar tahsin harus bertalaki, bermusafah, hadap-hadapan guru. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi ketika menerima wahyu pertama kali. Apa kata malaikat Jibril? Iqra' ya Muhammad, ma ana biqari. Saya gak bisa baca, Bril. Iqra' ya Muhammad, baca terus. Akhirnya dipeluk oleh malaikat Jibril. Baru Nabi bisa baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Pandang betul itu guru. Kalau dulu kita di pesantren gitu, dilihatin aja. Ketika guru bilang tempelkan lidah di atas gigi paling atas, muncul konsonan huruf tha. Bukan sa, tapi tha. Giginya digigit. Giginya digigit. Lidahnya ditempelin di atas. Tha. Ada sama. Salah seorang jamaah bilang, Pak Ustadz izin. Mau kemana? Ke rumah. Ngapain? Ambil gigi. Oh, giginya ketinggalan Pak di rumah. Wa asyhada. Allah mengambil persaksian. Apa persaksian yang Allah ambil? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Pada waktu itu seluruh ruh menjawab dengan jawaban yang pasti. Bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami ya Allah. Maka dari itu ketika ada orang masuk Islam, pengurus masjid mengumumkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, habis sholat diminta Bapak Ibu tidak meninggalkan masjid. Karena apa? Ada saudara kita yang ingin masuk Islam dan Bapak Ibu diminta untuk menyaksikan. Dan pengislaman ini langsung dipimpin oleh imam masjid.
dihadirkan di depan. Ditanya sama imam masjid, Anda masuk Islam dengan kemauan sendiri? Betul. Tidak dipaksa dari pihak yang lain, enggak ada. Anda masuk Islam bukan gara-gara mau nikah? Kan kebanyakan orang masuk Islam mau nikah, Pak. Ya, betul enggak? Habis nikah Islamnya enggak tahu kemana lagi. Makanya ditanya dulu, Anda masuk Islam kemauan sendiri? Betul. Berani tanda tangan materi di atas kertas? Berani. Diislamkan. Setelah Islam, semua jamaah bilang dia telah Islam. Kenapa? Karena dia telah bersyahadat. Padahal Bapak Ibu, syahadat yang ia ucapkan itu adalah syahadat pengulangan. Syahadat yang ia ucapkan itu syahadat pengulangan. Bukankah ketika di alam ruh dia sendiri sudah bersyahadat? Ketika Allah tanya, dia sendiri syahadatnya apa? Bala syahidna. Betul engkau Tuhan kami ya Allah. Tapi banyak orang yang lupa. Banyak orang yang lupa. Maka dari itu ayatnya berbunyi antakulu yaumal qiyamah. Pada akhirnya ia akan berkata inna kunna an hadza ghafilin. Inna kunna an hadza ghafilin. Kami tak ingat lagi ya Allah. Kami tak ingat lagi ya Rabb. Makhluk yang tak ingat, makhluk yang lupa itu namanya manusia. Sebab apa? Manusia itu terdiri dari 3 huruf. Nun, sin, ya, nasia. Makhluk yang lupa. Maka dari itu kalau kasih nama anak yang benar, Pak. Anak dikasih nama Siti Nasia. Lupa terus tuh anak. Ya, karena nama itu doa. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran main ambil aja tanpa konsultasi sama orang yang paham. Diambil tuh nama. Muhammad Jahannam. Serem banget tuh nama. Nama itu doa. Ketika lupa diingatkan. Ketika gak ingat juga diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiyah. Nih, tausiyah. Ketika MC bilang acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz ini. Ustadz naik memberikan tausiah dengan suara gemelegar. Selesai tausiah Ustadz bertanya, ada yang dipertanyakan? Gak ada Ustadz. Kenapa? Kami pun lupa yang Ustadz sampaikan. Gak apa-apa namanya manusia. Tempat lupa. Tapi ingat, khubbatul ilmi wan nisyan. Cacat ilmu itu lupa. Cacat ilmu itu lupa. Makanya pentingnya ke taklim bawa catatan. Ditulis di HP, sekarang canggih, langsung direkam. Nanti kalau ada lupa bisa dilihat di channel Masjid Baitur Rahman. Tolong di subscribe. Sekarang canggih, Pak. Kalau lupa ilmu itu biasa. Lupa ke ceramah biasa. Lupa ke pengajian biasa. Karena apa? Godaannya banyak. Betul, Pak? Pak. Makanya niat. Ada kajian subuh, dari malam udah niat sebelum tidur. Besok ada kajian, sudah dapat pahala 1. Tidur. Karena capek, tidurnya nyenyak banget. Bangun-bangun, sudah selesai adzan subuh, sudah selesai kajian. Pahala 1 dikantongin. Tapi kalau ia lakukan, dapat pahala 2. Karena ia kerjakan. Itu enaknya Islam gitu, Pak.
Tapi yang bahaya, lupa bini, lupa istri, lupa anak, lupa keluarga. Ini yang bahaya. Kalau ketika orang itu lupa istri, lupa anak, lupa keluarga, derajatnya naik dari manusia menjadi amnesia. Ketika masyarakat lupa, jamaahnya lupa, yang ngingetin siapa? Ustadznya, tokoh agamanya. Ketika ustadznya lupa, yang ngingetin siapa? Jamaahnya. Inilah yang digambarkan di dalam sholat berjamaah. Makanya Bapak Ibu, yang di belakang imam itu harus yang paham agama. Mengerti fikih tentang sholat. Kenapa? Nanti dia yang akan gantiin imam. Anak kecil gak boleh. Betul Pak? Ini kadang-kadang mohon maaf ada orang tua yang idealis, anaknya diajarin. Sholat berjamaah ditaruh di belakang imam. Idealis tanpa ilmu namanya. Saya pernah ngalamin ketika mau khutbah Jumat di tol Cikampek kilometer 19. Sampai sana saya lihat sudah ada bapak sama anaknya di belakang imam. Saya bilang pengurus, itu anak suruh geser dikit ke kanan apa ke kiri. Dibilangin pengurus. Pas dibilangin bapaknya mukanya merah. Artinya apa kalau merah Pak? Marah. Idealis tapi gak tanpa ilmu namanya. Bukan gak boleh. Geser dikit ke kanan, geser dikit ke kiri. Karena apa? Di belakang imam ini tanggung jawab. Imam batal dia yang maju. Imam bacaannya salah dia yang negor. Negornya jangan dengan etika. Subhanallah, bukan ditendang. Tendang ajak berantem namanya. Imam kelamaan, ada yang maju kemarin. Ya, dikeplak tuh imam. Ada enggak Pak? Lagi viral. Ini sekarang orang cepat emosi Pak. Kan ada etikanya. Nanti habis sholat diomongin enak-enakan. Betul Pak? Dalam sholat ditendang, dikeplak. Gimana urusannya ini? Sekarang hati-hati Pak, banyak orang tersulut. Di jalan aja hampir tiap hari saya temukan orang bertengkar. Kenapa? Pengen dulu-duan. Kenapa? Ngejar fingerprint. Jangan sampai gak dapat apa itu? Ongkos. Sholat berjamaah. Pernah saya ngalamin juga. Habis ngisi taklim di Masjid Al-Kausar. Seberang Polres. Jalan Jembatan Utara. Blok A. Habis kajian maghrib isya, sholat isya jadi imam. Rakaat pertama saya baca surat Luqman seperapat. Rakaat kedua saya teruskan sampai 1 halaman. Pas rakaat ketiga ada jamaah di belakang saya kira-kira ke kanan 7 orang. Bilang subhanallah. Salah apa ini ya? Tapi saya ingat betul itu rakaat ketiga. Saya lanjutkan. Dia bilang lagi, subhanallah, lebih kenceng. Salah apa ini? Rakaatnya kurang apa kebanyakan? Tapi saya punya pedoman, di belakang saya ada Pak Haji, ada Ustadz nggak negor saya. Saya lanjutkan sholat. Dia kenceng lagi, subhanallah. Batin saya, bodoh amat. Saya lanjutkan sholat. Selesai sholat, salam, saya tengok ke belakang. Maaf, siapa tadi? Maaf Ustadz, orangnya gini. Orangnya straight, sarap. Coba kalau saya ngikutin dia. Subhanallah, saya turun. Di belakang saya, Ustadz tadi bilang, subhanallah, saya berdiri. Dia subhanallah lagi, jadi berantem kayak gini ntar urusan. Tuh pentingnya di belakang imam orang yang harus paham tentang fikih sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru alam yang pertama, alam ruh. Udah itu ya, suruk ya. Saya lanjutkan. Dari alam ruh kemudian kita akan hijrah lagi. Kemana? Ke alam rahim.
ana rahman saqattu rahim faja'altu lahu isman bin ismin. Rahim bukan dari bahasa Melayu. Rahim bukan dari bahasa Inggris. Tapi rahim itu terambil dari nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, dan selanjutnya. Jadi rahim, yang punya rahim siapa Pak? Bapak apa Ibu? Luar biasa Ibu. Rahim itu terambil dari salah satu nama Allah. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, pertama kali Al-Quran kita baca, di situ sudah ada namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa di situ tidak disebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Perkasa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Menghukum, tetapi disebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya apa? Datang seorang pezina, tiap hari bergelimang dengan maksiat, dengan zina. Tetapi ia ingin hijrah, memperbaiki dirinya. Ya Rob, apakah engkau terima taubat saya? Hidup saya ini kotor ya Rob. Hai para pezina, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Datang seorang renten. Hidupnya renten sana, renten sini, uangnya dibungahkan. Ia ingin bertaubat, ingin hijrah. Apakah engkau terima taubat kami ya Rabb? Wahai para rentenir, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hebatnya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita ingin bertaubat dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan terima taubat kita. Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seorang perempuan menemui Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata perempuan tadi? Wahai Nabiullah Musa, hidup saya ini kotor. Tiap hari bergelimang dengan perzinaan, tapi saya ingin bertaubat, memperbaiki diri saya. Bagaimana caranya wahai Nabiullah Musa? Apa kata Nabi Musa? Tinggalkan perbuatan zinamu, bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, pasti Allah akan terima taubatmu. Tapi gak cukup itu saja wahai Nabi Musa, apalagi? Pas saya zina, dikaruniai anak. Dikasih anak, itu anak saya bunuh. Anak saya bunuh. Apa kata Nabi Musa? Idhab, sana. Nek, lihat muka lu, kira gitu. Diusir oleh Nabi Musa. Lalu Allah utus malaikat Jibril negur Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kenapa engkau usir wanita tadi? Kenapa engkau usir wanita tadi yang cuma melakukan dosa segitu? Nabi Musa kaget Pak. Dosa segitu? Dosa berzina, dosa membunuh, engkau bilang dosa segitu? Iya. Memang ada dosa lebih besar dari berzina dan membunuh. Ada. Apa itu? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosanya lebih besar daripada berzina dan membunuh. Makanya Bapak Ibu, hijrah. Man hajara ma nahallahu anhu. Tinggalkan.
meninggalkan dari yang buruk kepada kebaikan. Dari yang sholatnya malas jadi rajin, yang jamaahnya bolong-bolong jadi rajin. Sholat ini luar biasa, Pak. Makanya apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu ala abadihi yaumal qiyamati as-sholat. Amalan yang pertama kali nanti akan ditanya di yaumil qiyamah apa? Sholat. Sholat ini yang membedakan kita dengan binatang. Ukuran seseorang juga lihat dari sholatnya. Memilih seorang teman, lihat sholatnya. Memilih seorang mantu juga lihat sholatnya. Memilih seorang pemimpin nanti 2024 juga lihat sholatnya. Sholat ini ukuran seseorang. Makanya saya bilang tadi, sholat ini yang membedakan manusia dengan binatang. Sekarang saya tanya, manusia mandi, kambing mandi enggak? Kambing mandi enggak? Bingung dia. Mandi tapi mandinya beda dengan kita. Enggak ada kambing masuk ke kamar mandi pakai shower, enggak ada gitu. Manusia makan, kambing makan enggak? Makan. Manusia tidur, kambing tidur enggak? Tidur. Cuma bedanya apa? Ketika dipanggil, hayya 'alas shalah, manusianya sholat, kambingnya tidur. Itu beda. Makanya bu, mohon maaf kalau ibu punya suami gak sholat, selama ini ibu dikelonin, ngaku dia. Jadi ukuran, makanya tadi apa? Malaikat Jibril bilang, mengada dosa lebih besar daripada berzina dan membunuh apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya penting Pak sholat, terutama sholat jamaah. Sholat jamaah menurut Imam Mazhab 4 ini beda ini. Syafi'i hukumnya sholat jamaah fardu kifayah. Imam Maliki sunnah muakkadah. Imam Hambali wajib fardu ain sholat berjamaah. Kita kebanyakan pakai mazhab apa? Imam Syafi'i. Syafi'i mengeluarkan fatwa sholat berjamaah fardu kifayah. Ada imam satu, makmum satu. Kita udah gugur nih. Udah gugur. Tapi ingat Imam Syafi'i berfatwa itu dua kaul. Kaul qadim disempurnakan kaul jadid. Kaul qadim ketika imam tinggal di Baghdad, di Irak. Ketika hijrah ke Mesir 200 Hijriah, beliau wafat di sana 204 Hijriah, mengeluarkan kaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu berfatwa sesuai dengan kebiasaan, masa berlaku. Kenapa Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa fardu kifayah? Karena waktu itu masjid kecil jamaah beludak. Masjid kecil jamaah beludak. Sekarang masjid besar jamaah dikit. Itu pun yang hadir kalau saya perhatikan sudah umurnya asar. Nunggu beduk maghrib. Kalau Imam Syafi'i sampai hidup zaman sekarang, saya yakin mengeluarkan sholat jamaah fardu ain. Kenapa? Banyak umat yang menyepelekan, banyak umat yang acuh tak acuh kepada masjid, malas ke masjid. Saya yakin fatwanya sesuai dengan perjalanan masa. Mengeluarkan fatwa sholat jamaah fardu ain. Memang ada dasarnya, sholat jamaah itu fardu ain. Satu, ketika Nabi habis mengimami sholat, Nabi langsung balik ke belakang. Jadi Nabi itu kadang-kadang enggak balik ke belakang, kadang-kadang cuma menghadap ke kanan. Apa? Barokah. Tapi
ketika Nabi mau mengeksekusi jamaah, mengabsen, Nabi langsung menghadap ke jamaah. Asyahidu fulan, asyahidu fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ditanya, Pak. Jadi menghadap ke belakang bukan mendelengi jamaah. Dipentelengi semua. Bukan, Nabi itu mengabsen. Karena waktu itu, apa? Membuat semangat para sahabat. Syahidu fulan, mana si fulan, mana. Sakit ya Rasul, sakit. Habis sakit, habis jamaah kita tengok dia. Asyahidu fulan, mana si fulan? Dia banyak masalah ya Rasul. Kreditan nunggak, kontrakan belum bayar. Oh begitu, habis sholat kita kumpulkan, kita sumbang dia. Kita ringankan bebannya. Itu maksudnya, bukan balik ke belakang, dipentelengin semua. Kayak ngajak berantem. Selama saya jadi iman, mohon maaf, balik ke belakang belum pernah saya praktekkan. Kenapa? Saya tidak ada hak wewenang mengabsen jamaah. Coba kalau saya praktekkan, habis ke belakang. Mana ketua masjid? Mana RT? Mana RW? Apa kata ketua masjid? Apa urusannya lu nanya gua? Dasar Nabi mengabsen wajib. Kenapa ditanya yang enggak ada? Yang ditanya yang ada aja. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Ketika kalian tetap membikin sholat di rumah kalian masing-masing, layan tahiyannya. Apa kata Nabi? Jangan kalian bikin sholat di rumah kalian. Kalau kalian tetap sholat di rumah kalian, la ukharriqanna buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah kalian. Ini jangan diartikan literal. Kalau akan aku bakar, kalau kita praktekkan berapa banyak rumah yang kita bakar. Jadi anarkis. Yang dimaksud la ukharriqanna buyutahum di sini apa? Lil wujub, wajib. Makanya ketika kita ke Masjidil Haram yang sudah umroh, yang sudah haji, perhatikan. Sebelum ke Masjidil Haram, biasanya jamaah Indonesia itu mampir dulu. Kemana? Kemana mampirnya? Ke toko, cari apa? Cari tasbih. Cari jam tangan, padahal di Indonesia banyak. Cari ketel yang warnanya kuning. Itu jamaah Indonesia Pak, kerjaannya. Masjidil Haram adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diusir kita Pak. Surah, sono. Kenapa? Karena kalau tidak diusir, tidak ditutup itu tokonya, datang baladia. Semacam Satpol PP. Kalau tetap transaksi penjualan, dicabut perizinannya. Kenapa? Makkah, Madinah pakai mazhab Hambali. Di mana mazhab Hambali sholat berjamaah wajib. Ini dasar wajib. Yang ketiga, ketika sahabat Nabi Abdullah ibnu Maktum izin, ya Nabi saya gak ikut sholat jamaah di masjid. Kenapa? Ana nadhir, saya gak bisa ngelihat. Laisani kau itu yakuduni, sedangkan saya gak ada yang nuntun untuk ke masjid. Apa jawab Nabi Pak? Atas ma'un nida, kamu dengar azan gak? Jawab Nabi, kamu dengar azan gak? Jawab Nabi bukan, ya udah gak apa-apa, bukan gitu. Atas ma'un nida, kamu dengar azan enggak? Kalau kamu dengar azan, datangi itu suara azan dari mana? Kalau kamu mampu. Abdullah ibnu Maktum udah tua, buta. Nabi tetap suruh ke masjid. Ini mohon maaf masih muda, ngelihat sehat. Kenapa malas-malas ke masjid? Ini dasar sholat berjamaah itu fardu ain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Sudah suruk dan saya lihat bubur apa nasi uduk itu. Udah siap semua.
Cukup ya Pak? Oh kambing, oh luar biasa ini. Gak usah takut, yang umur 60. Ya, kita tutup dengan baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.